Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang problematika yang ada di ilmu taklim ta'alim. Itu ada beberapa yang saya ingin menjelaskan. Mungkin ada 3, yaitu yang pertama untuk memperkuat hafalan, yang kedua pengaruh maksiat terhadap hafalan, dan yang ketiga dalil sholawat dapat meningkatkan kecerdasan. Kita mulai dari yang pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu salasun yazidna fi khifdi wa yudhibna bulughuma sawaq wasaumu wa qiraatul Qur'an. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu 3 hal yang benar-benar dapat menambah daya hafalan dan dapat menghilangkan lendir atau dahak, yaitu siwak, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki Allah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW. Faedahnya pun juga banyak dirasa oleh para umatnya. Salah satu dari beberapa faedah membaca Al-Quran adalah mampu memperkuat daya tangkap otak seseorang, kemudian bisa menguatkan hafalan pada seseorang karena turun-temurun pada hakikatnya dari Rasulullah, kemudian turun kepada umat-umatnya. Adakah dasar yang menjelaskan hal itu? Ya, ada diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 3 hal yang benar dapat menambah daya hafalan dan dapat menghilangkan lendir atau dahak, yaitu siwak, puasa, dan membaca Al-Quran. Kemudian pengaruh hafalan terhadap maksiat. Maksiat pun juga bisa menghilangkan hafalan dari pikiran kita, dari otak kita, hati kita, karena maksiat merupakan perbuatan yang dimiliki oleh syaitan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah, karena kita harus bertakwa kepada Allah, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menghindari segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Pengaruh maksiat terhadap hafalan, keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri. Hafalan berada dalam wilayah metodologi pembelajaran, sedangkan maksiat dalam wilayah syariat. Jadi maksiat tidak akan mempengaruhi hafalan. Inilah sedikit komentar dari beberapa orang yang mempercayai bahwa maksiat itu berpengaruh akan hafalan seorang pelajar. Nah, patutlah kita umat muslim bermaksiat, karena tidak semua hal yang kita lakukan itu baik buat kita, karena kita hanya bisa menerima apa adanya di dunia ini. Karena walaupun kita sudah berbuat baik, belum tentu kita baik di orang lain. Karena dari itu kita harus memperkuat iman kita. Ada sebuah pertanyaan, apakah pendapat di atas atau memang maksiat itu berpengaruh terhadap hafalan seseorang? Yang dibenarkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksiat itu berpengaruh terhadap hafalan, sebab hafalan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan anugerah darinya tidaklah akan diberikan pada orang yang durhaka atau maksiat. Hafalan ini tidak gampang menaruh kepada pikiran seseorang, hanya menaruh kepada pikiran yang tertentu, seperti orang yang imannya kuat dan tidak sembarangan untuk menaruh kepada perasaan mereka, karena hafalan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak suka bermaksiat ataupun durhaka. Jadi janganlah kita durhaka, janganlah kita berbuat maksiat, agar hafalan kita tetap kuat dan menempel di otak kita. Referensi: syaqautu ila waqi'i su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlum min ilah wa fadlullah la yu'ta li 'asi ay wal halu anna fadlallah la yu'ta lil 'asi fajaba liman yatlubu hifdzal ladzi huwa fadlullah wa la yu'ta lil 'asi ayat akhraza 'anil ma'asi wal athami wa yajtaniba 'anidz dzunubi wal
Ajromi. Aku adukan kepada Kiwaki akan lemahnya hafalanku. Ia pun memberikan aku sebuah petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya hafalan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Sedangkan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan diberikan pada orang yang durhaka atau bermaksiat. Maksudnya statusnya sesungguhnya anugerah Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan pada pendusta atau orang yang melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, wajib bagi seseorang yang ingin menghafal yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diberikan kepada pendusta untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Menjaga diri dari dosa-dosa serta menjauh pula dari dosa yang kejahatan. Selanjutnya, dalil sholawat dapat meningkatkan kecerdasan. Untuk memperkuat hafalan, sebagian keterangan mengatakan bahwa dengan memperbanyak membaca sholawat dapat memperkuat hafalan seseorang. Ada seseorang yang bertanya, apa hubungannya membaca sholawat dengan bertambahnya hafalan? Hubungannya karena sholawat itu menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Oleh sebab itu, dengan barokah membaca sholawat kepada Nabi, kita berharap turunnya rahmat dan kuatnya hafalan serta hilangnya sifat lupa.